Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 25 April tahun 2025. Kemarin ya market mencoba mengembalikan kerugiannya. Istilah kerennya seperti itu ya. Maksudnya coba balik naik, tapi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini nih close yang ini ini mengganggu gitu. Artinya dia menjadi ya resisten kuat. Jadi perkiraan saya ya, perkiraan. Ya market kemungkinan terjebak di area ini. Saya tambah nih sini. Kenapa begitu? Ya, sekali lagi ini Jumat dan cenderungnya market ya agak ambigu ya. Seringkali ya harga Jumat tuh orang cenderung wait and see, terutama jika tidak ada berita penting gitu ya. Dan ini bukan musimnya non farm payroll gitu, masih minggu depan non farm payroll. Dan kayaknya kan sudah hampir setengah tahun ini non farm payroll juga tidak sebergejolak dulu gitu ya. Nah ini peluangnya nih, sepertinya nih mereka masih wait and see nih, bukan 3 hari ya, sorry. Kemarin cenderung wait and see, melihat perkembangan dari ya fundamental yang terjadi di Amerika, dan hari ini pun sepertinya begitu dugaan saya, karena untuk rilis data juga belum ada berita penting gitu. Jadi hanya ada satu rilis data, dan itu sebenarnya walaupun dimerahin itu untuk emas tidak terlalu penting, tidak terlalu bikin impact gitu loh maksud saya. Jadi untuk malam nanti jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, ada Michigan Consumer Sentiment diperkirakan turun tipis dari 57 menjadi 50,8. Ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Hanya saja ini ya walaupun dimerahin gitu di aplikasi saya, itu saya perhatikan untuk emas tidak terlalu memberi efek yang signifikan gitu. Nah, sekali lagi peluangnya hari ini terjebak di zona ini. Sebentar, warnanya saya ubah lagi biar nggak rancu dengan yang lain gitu. Oke, saya buat kuning. Ya, karena tumpang tindih dengan yang lain ya. Peluangnya bergeraknya di kisaran ini. Jadi batasan atasnya ada ya sekitar 3430-an lah. Ini 27 ya. Ya kisaran itu loh, kisaran nggak ada angka tepat di sini ya. Oke, kemudian yang bawahnya mungkin di 238 atau 40 kayaknya, soalnya agak di atas dikit. Nah, kemungkinan peluangnya bergeraknya di situ. Untuk resisten 1, tapi itu sebenarnya resisten 2 ya. Resisten satunya di sini di 380, resisten 2-nya di 430 gitu ya. Kemudian resisten berikutnya ada di 500. Sekali lagi dari 30 ke 500 ini adalah zona supply. Kalau sampai situ kemungkinan ditampol dulu ke bawah. Dan sekarang nih kita lagi koreksi lagi nih. Pagi ini sempat ya naik, tapi ini koreksi lagi. Kemungkinan ini agak sideways seperti kemarin sideways. Pak, kemarin itu tinggi, Pak. Lebih dari 50 iya sih memang. Cuma perhatikan ya. Kemarin nih kalau saya kecilkan nih langsung ke 1 jam. Harganya nggak jauh. Turun naik lagi. Nggak fluktuatif juga. Kalau fluktuatif kan naik turunnya cepet. Ini nggak, bentuk lengkung saja. Dan ingat ya, range sekarang nambah loh ya. Dulu waktu harga 2000-an nih, teori bilang emas itu gerakan normalnya antara 20 sampai 30 dolar. Range-nya antara high dan low-nya itu ketika harga emas sekitar 2000-an. Jadi 10 sampai 15% ya. Oke, ambil bawahnya saja 10%, sekitar 20 dolar. Nah, sekarang harga emas sudah di 3.300-an. Bahkan 3.400-an gitu. Jadi kalau 10%-nya berarti range minimalnya adalah 33 dolar. Sampainya itu tambah lagi separuhnya. Sudah hampir ke 50 dolar. Jadi kalau kemarin 50 sekian dolar ya itu masih wajar sebenarnya dengan kondisi sekarang gitu. Nah, kita lihat, saya lompat lagi ya ke 4 jam.
Nah, di sini ya, di 4 jam angka pentingnya ya masih bisa dipakai. Ada tambahan angka penting di 66, 366 sekitar itu angka penting. Nah, ini tadi hanya nyentuh di angka itu ya nah di 69 malah. Jadi sekali lagi saya lebarkan lagi. Kan saya buat retracement ya. Jadi ini kemarin membentur retracement ini di 23,6%, kemudian balik lagi nih pagi ini turun. Apakah dia menembus ini 38,2%, mengingat kemarin belum sempat ke 50%. Apakah ini tren sudah berbalik turun? Ya, kemungkinan itu sudah mulai terbuka. Karena di sini kan ya, low di sini itu lebih rendah daripada low di sini. Kalau kita melihatnya middle trend ya. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ini ada lower low. Berarti kan tren pendeknya ini nih. Bukan tren yang gede ini ya, tapi tren yang di sini, middle trendnya itu untuk ini bullishnya sudah rusak. Nah, kalau dia gagal membuat all time high karena high before-nya kan all time high, kemudian turun dan membuat lower low di sini, berarti jangka pendeknya adalah bearish. Nah, dengan catatan selama dia tidak bisa membuat low di bawah ini, low bawah ini ya, di angkanya muncul di samping sini di 2956, selama tidak menyentuh itu nanti ya, bukan sekarang, jangka nggak panjang-panjang banget sih, menengah lah. Dalam perjalanan ini selama tidak bisa menembus angka ini, berarti ada kemungkinan akan terjadi all time high baru. Ya, market dalam persimpangan ini. Ada ya kotak kuat. Kotak kuat di sini yang saya buat. Yang mungkin nih market akan mantul-mantul di situ. Kalau dia dibiarkan ke atas berarti kan nih di 4 jamnya juga ini kan udah netral nih. Kalau naik lagi kan bisa di overbought, dia bisa koreksi turun. Dan sebaliknya, jika ternyata dia buat turun saat ini berarti kan ke overshot lagi. Nah, kira-kira gitu ya, market sedang istilahnya beruangnya itu sedang menguji kekuatan dari banteng gitu loh. Apakah bear lebih kuat dari banteng, dari bullish gitu ya? Ya, kita tunggu. Secara jangka panjang memang nih, kalau jangka panjang ini kita sepakat masih bullish ya. Bullishnya seperti ini. Ini jangka panjang sekali tapi dimulai di 24 Desember 24. Nah, tapi untuk jangka menengah, mbahnya tren keren kan mbah gitu. Nah, ini bapak. Bapaknya tren. Nah, bapaknya tren itu lagi diuji. Tren anakannya sih sudah mau mantul turun lagi gitu. Tren anak, tren kecil yang hitungannya beberapa hari gitu, sepertinya memang mau turun. Oh iya, ini masih 4 jam. Nah, benar-benar tren anak ini, anak kecil. Tren 4 jam itu sepertinya masih mau turun, menguji angka ini. Angka low ini. Angka low di 4 jam, tren 4 jam ya. Itu di 3260. Nah, kalau dia pecah, maka tren kecilnya bisa jadi memang bearish. Untuk support tadi saya baru ngomong resisten kan ya. Mudah-mudahan pada ingat karena angkanya nggak tak catat. Cuma muncul-muncul di sini memang. Nah, untuk support masih ya. Ya anggap aja 300 karena ini angkanya mepet di 2291. Jadi kalau 300 tembus itu kan sering dianggap psikologi level ya, walaupun saya tidak melihat itu psikologi level karena dilewatinya gampang. Berarti hati-hati kalau sudah sampai di 300, kemungkinan dia akan menguji 291. Ya, oke lah kalau Anda yakin itu psikologi level nggak apa-apa, berarti toleransinya di 291. Kemudian nih kalau tembus, maka dia akan menguji 238. Nah, kalau ini tembus lagi, masih ada ganjel di sini. Masih ada ganjel di sini. Jadi secara jangka panjang memang peluang untuk naik lagi ada, tapi untuk jangka pendek sepertinya dia perlu koreksi. Kita lihat harian nih sempat dinetralkan dan masih menghadap ke bawah nih. Kemarin sempat naik lagi nih. Tapi ya setidaknya sampai saat analisa ini masih menghadap ke bawah. Kemudian 4 jam malah naik lagi tapi belum overbought, masih di netral. Kemudian di 1 jam ya menghadap ke bawah
kemudian di 15 menit, nah sudah overbought, wajar kalau ada penolakan. Tapi untuk pagi sepertinya wajar kalau ada penurunan. Karena nih, balik lagi ke harian, ini candle harian, kalau kita anggap market sudah mulai netral, kalau kita anggap market sudah menemukan keseimbangannya, maka kita open di atas open sebelumnya. Sudah, pagi-pagi sudah market atas, padahal dia seharusnya kan koreksi dulu ya. Jadi saya pikir wajar kalau hari ini naik, atau minimal sideways. Untuk turunnya, jika terjadi turun berarti nggak wajar, kemungkinan akan ada lanjutan turun lagi yang lebih jauh. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, selama dia masih bergerak di kota ini, maka kita belum punya petunjuk benar-benar yang kuat market mau naik atau turun. Jadi memang peluangnya adalah ini, bergerak di sini. Saya kecilkan, ini bukan Elliott Wave karena gelombang pertamanya lebih panjang daripada gelombang kedua. Kalau Elliott Wave kan gelombang keduanya harus lebih panjang daripada gelombang pertama. Jadi tidak bisa jadi acuan Elliott Wave. Nah, perkiraannya jadi candle per candle seperti ini. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang